Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku share lagi kegiatan hari ini. Ini pertama-tama aku mau siram tanaman dulu. Ini udah beberapa hari nggak aku siram ya. Dan masih ada yang nanyain ini tanaman aku yang di luar rumah itu asli apa enggak. Nah, ini seperti yang kalian lihat karena aku siram berarti ini tanaman asli ya. Ini tuh aku beli dulu masih kecil-kecil banget dan sekarang udah tumbuh subur. Aku juga nggak kasih perlakuan khusus, aku cuman siram aja rutin gitu. Dan alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan subur. Oke, ini lanjut aku angkat pakaian yang habis aku cuci kemarin. Dan ini udah kering semua, ada beberapa sih yang belum kering karena emang di Makassar lagi musim hujan. Pokoknya kalau pagi ke sore itu udah mendung, terus hujan gitulah. Nggak yang terlalu parah sih hujannya, cuman tiap hari gitu loh hujan. Jadi pakaian aku agak lama gitu keringnya. Nah, ini aku langsung lipat-lipatin aja biar nggak numpuk gitu teman-teman. Karena kalau aku nggak lipat-lipatin ini pasti bakalan tinggal di kamar belakang dan kusut. Jadi ini aku langsung lipat-lipat aja semua. Apalagi ini spray ya. Biasanya kalau spray tuh kalau ditumpuk-tumpuk di belakang bakalan kusutnya minta ampun. Dan ini juga nggak terlalu banyak, jadi ya udah ini aku langsung lipat. Dan nanti masih ada pakaian anak-anak juga di belakang yang mau aku lipat-lipatin. Pokoknya ini anak-anak masih pada tidur, jadi aku masih ada waktu gitu loh buat mengerjakan pekerjaan rumah. Ini aku juga habis keluarkan daging dari freezer. Tadi malam lupa banget aku keluarkan gitu ya. Dan aku taruh di chiller. Jadi ini lumayan lama kayaknya aku tungguin. Jadi aku kerjain pekerjaan yang lain dulu. Nah, ini ya aku lanjut lagi lipat-lipatin pakaian anak-anak. Nggak terlalu banyak sih, sedikit aja alhamdulillah. Soalnya kalau banyak-banyak gitu aku kadang malas gitu loh buat lipat-lipatin. Dan ya lanjut, ini pakaiannya anak-anak. Aku jadi lebih semangat lipat-lipatin pakaian kalau di ruang tamu ini karena suasananya tenang dan cerah gitu loh. Terang juga dari luar. Kalau di kamar belakang tuh agak sumpek, terus apa ya, nggak ada yang bisa dilihat-lihat gitu ya, cuman dinding tembok aja gitu. Jadi ini aku jadi semangat gitu melipat di sini. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang aku mau lanjut ini mau masak. Aku mau lihat dulu nih daging aku udah mencair apa belum. Dan ini dia udah nggak lama lagi sih. Jadi sambil nunggu ini dagingnya mencair, aku mau kerjaan pekerjaan lain. Ini mau tiriskan piring yang udah aku cuci semalam. Jadi ada beberapa gitu piring-piring bersih. Terus aku juga masih ada piring-piring kotor gitu sisa tadi pagi. Nah, ini tinggal aku taruh aja ke tempatnya masing-masing, kayak gelas, wajan, terus piring-piring juga aku taruh di sini. Nah, ini berasa masih suasana lebaran karena aku hari ini masih masak daging dan masih ada 1 kilo gitu di freezer. Karena aku bingung mau masak apa, jadi ya udahlah masak daging aja. Nanti aku mau buat apa? Sayur daging tumis sama mau buat kari daging. Nah, ini aku habis cuci piring, terus lanjut aku siapin dulu bahan-bahannya. Seperti biasa ya teman-teman, untuk bahan-bahan sih sama aja kalau aku. Jadi ada bawang putih, bawang merah, terus ada jahe, lengkuas sama sereh. Nanti aku tambahkan kemiri. Nah, ini dia udah aku cuci bersih. Pokoknya tinggal di blender aja ini semuanya. Jadi nanti tinggal cemplung-cemplung aja kalau mau masak. Oh ya, ini ada stok bumbu bawang merah aku, jadi aku pakai ini aja. Dan lanjut aku mau potong kecil-kecil biar gampang gitu untuk ngeblender. Ini kayak serai. Ini serainya juga mau aku blender semua ya. Jadi kalau aku tuh kayak gitu teman-teman. Kalau mau masak ini bumbu-bumbu aromatiknya aku blender aja semua biar gampang. Jadi nanti tinggal dimasak aja atau ditumis-tumis gitu sesuai dengan apa yang mau kita masak.
Nah ini aku juga tambahkan kemiri karena itu paling penting juga ya. Nah ini dagingnya udah mulai mencair, sekarang tinggal aku potong-potong aja. Nah kalau untuk potong daging biasanya kan mengikuti apa sih, ada aturannya gitu ya, jadi berlawanan sama seratnya. Tapi aku nggak terlalu ngerti sih gimana cara lihatnya, biasanya pak suami yang aku suruh buat potong-potong kayak gini. Tapi karena ini akunya nggak bisa nyuruh, jadi ya udah aku kerjain sendiri aja. Aku potong sesuai dengan apa ya, potong asal-asal aja gitu teman-teman. Dan ini aku juga bingung apakah yang kuning-kuning ini diambil atau enggak, jadi nanti aku keluarin ya teman-teman. Karena aku nggak tahu itu bisa dimasak apa enggak, daripada nanti aku salah-salah jadi aku nanti itu hilangkan itu loh yang kuning-kuning itu. Kalau kalian tahu itu apa sih teman-teman, boleh komen di bawah ya. Nah itu tadi aku habis ngeblender. Dan ini Made baru bangun karena Maleka nggak sekolah, jadi ikutan juga bangunnya telat. Nah ini Made lagi main, aku mau rebus dulu dagingnya. Ini dagingnya direbus pertama kali ya, jadi nanti ini airnya aku buang karena ini tuh pasti bakalan keruh banget. Ini dagingnya juga nggak aku cuci, langsung aja aku masukkan ke sini. Karena katanya kalau daging sih nggak perlu dicuci ya, langsung direbus aja. Habis itu ini aku buang teman-teman, karena aku nggak tahu ini sih sebenarnya apa ya. Karena aku emang nggak ngerti sama sekali untuk urusan perdagingan, jadi ya udahlah ini pakai feeling aja. Oke deh, ini udah aku rebus, nggak terlalu lama, sebentar aja, yang jelas udah bersih aja gitu liatnya. Terus ini aku masukkan daging untuk kari ya, ini daging yang aku iris pipih-pipih gitu. Nah sambil nunggu tuh dagingnya tadi, ini Mada udah aku mandiin. Itu Maleka baru bangun juga, dan ini Mada aku mandiin lebih dulu karena dianya udah minta mandi gitu. Dan nanti Maleka mandi sendiri ya, karena dia udah pintar gitu untuk mandi sendiri dan udah nggak mau dimandiin. Oke lanjut dimasak-masak. Ini semua udah aku blender, ada cabai besar, ada bumbu-bumbu tadi yang udah aku iris-iris. Lanjut kita masak, tinggal dicemplung-cemplung aja teman-teman, karena udah ada bumbu stok gitu loh. Nah ini tinggal aku masukkan bawang merah, terus bumbu-bumbu yang udah halus, terus masukkan juga cabai besar. Ini cabai besarnya aku keluarkan tadi ininya ya, biji-bijinya gitu biar nggak kelihatan gitu loh. Nah ini aku tambahkan ketumbar, terus tambahkan juga jintan sama kunyit. Ini sama sih kayak buat kari ayam, tapi diganti daging. Terus nanti aku juga tambahkan kentang. Nah ini tinggal aku tumis-tumis aja sampai wangi, sampai bener-bener matang bumbunya. Baru nanti tinggal masukkan dagingnya. Oke, ini aku masukkan daging yang udah aku rebus ya teman-teman. Aku tumis-tumis kayak gini, oseng-oseng dulu sebentar sebelum masukkan airnya. Nah ini aku masukkan air, pokoknya sesuai selera aja airnya. Karena ini daging jadi airnya lebih banyak, pasti bakalan menyusut nanti. Terus lanjut di tungku sebelahnya, ini aku mau buat daging tumis. Tapi sebelum itu aku rebus dulu pakai asam ya teman-teman. Terus aku tambahkan bumbu lagi, habis itu tambahkan garam juga. Ini dimasak sampai mateng, pokoknya sampai empuk gitu dan airnya menyusut. Nah sambil tunggu dagingnya empuk, ini aku lanjut nyambi lagi pekerjaan lain, yaitu mengurus pakaian. Ini aku cuci pakaian lagi ya. Jadi sekarang aku nggak mau numpuk lagi pakaian sampai yang banyak gitu, karena aku jadi mager gitu loh buat melipat pakaian kalau banyak yang numpuk. Nah ini udah selesai untuk kloter pertama, sekarang lanjut di kloter kedua. Ini aku cuman cuci di kloter kedua aja sih.
Biasanya kan sampai 4 kali gitu loh aku mencuci kalau kemarin-kemarin gitu, tapi sekarang karena pakaiannya nggak terlalu banyak, jadi cuma 2 kloter aja. Nah ini dagingnya juga udah empuk. Sekarang aku mau masak bumbu-bumbu lagi. Ini untuk daging ya. Ini sih kebanyakan bumbunya tapi nggak apa-apa karena bumbunya juga enak. Jadi nanti dimakan sama nasi anget tuh mantap banget lah. Nah karena tadi aku ngeblender pakai air, jadi aku hilangkan dulu airnya, baru aku masukkan minyak biar nggak ciprat-ciprat gitu loh. Nah ini tinggal aku tumis aja bumbunya sampai benar-benar matang. Habis itu nanti baru masukkan tuh daging yang udah aku rebus beserta dengan kuah-kuah asam tadi tuh. Nah ini dia udah masuk. Oke deh, ini tinggal dimasak lagi sampai benar-benar empuk. Aku juga tambahkan kecap ya. Nah ini aku contek resep mama aku, biasanya kalau lebaran atau hari-hari apa gitu ya, biasanya ada ini tuh namanya topalada kalau di kampung aku gitu, tapi aku nyebutnya daging tumis aja. Nah ini aku juga nyambi lagi, nyapu-nyapu di dapur, karena kalau aku masak tuh kadang banyak remahan-remahan gitu loh yang jatuh-jatuh, jadinya aku bersihkan dulu ya di bawah biar enak gitu ngenjaknya. Terus ini lihat, aduh ini tuh mantap banget, enak pokoknya. Ini udah menyusut gitu, udah nggak lama lagi aku matiin kompornya. Nah untuk daging satunya juga udah mateng, ini aku tambahkan kentang. Karena anak-anak dan pak suami nggak bisa makan kalau nggak ada yang berkuah, jadinya aku buat kari ayam teman-teman. Oke, nyambi lagi sambil tunggu dagingnya empuk untuk karinya. Karena emang kalau daging lama banget ya teman-teman, jadi aku harus nyambi-nyambi gini biar semua pekerjaan selesai. Aku masukkan pakaian tadi yang udah aku lipat. Ini baru aku masukkan sih karena emang ada jeda gitu loh sambil nunggu dagingnya empuk. Nah ini udah selesai, habis itu aku kembali ke masakan aku lagi. Ini kari dagingnya aku tambahkan santan. Nah udah deh selesai kayak gini aja teman-teman untuk kari dagingnya. Nah ini mirip-mirip sama kari ayam, cuman diganti daging. Oke deh, ini aku plating dulu. Untuk dagingnya aku taruh di sini. Nah sebenarnya untuk kari dagingnya aku mau taruh di wadah saji putih ini. Tapi aku males gitu ya, jadi kebanyakan apa sih piring-piring kotor gitu. Jadi udahlah aku taruh di sini aja, di panci ini aja. Kalau mau makan tinggal ambil di panci. Oke, ini aku suapin anak-anak dulu teman-teman. Dan ini adalah pekerjaan terakhir aku yang aku videoin karena aku udah gerah banget ini. Dan oke deh, segini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.